Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Zelpa Hukmia SPD, NIM 21025199 dengan nomor peserta 150932000750. Guru SD Negeri 71-2 Sungai Gambir, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi pembahasan sifat-sifat Rasul dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Belajar tidak tadi malam? Belajar, Bu. Apa mata pelajaran kita hari ini? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik, silakan anak-anak Ibu perhatikan di sekitar masing-masing. Jika masih ada sampah, silakan dibuang. Pakaian yang belum rapi ataupun meja dan bangkunya yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Semua siap, berdoa dimulai. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari menjadi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, pembacaan surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Diawali dengan ta'awud. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan membacakan daftar hadir. Bagi namanya yang Ibu sebut, silakan angkat tangan dan sebutkan satu nama buah favorit kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Aprila, Durian, Bu. Anindya Marisa, Durian, Bu. Habib Syahbandi. Semangka, Bu. Anak-anak Ibu masih semangat? Masih, Bu. Baik, Ibu mau ngetes semangat kalian dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan.
pengetahuan yang gigih, seperti Nabi Muhammad yang tak pernah lelah belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat, Bu. Ayo, siapa yang masih ingat angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Yolanda. Iman kepada Rasul, Bu. Benar, iman kepada Rasul. Ada yang tahu apa arti iman? Saya, Bu. Ya, Saban. Iman artinya percaya. Pintar. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Saya, Bu. Ya, Rukun iman keempat, Bu. pintar anak Ibu. Rukun iman yang keempat. Ayo kita nyanyi lagu rukun iman. Rukun iman ada 6. Anak-anak, kalian kan sudah belajar bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kalau Allah memilih mereka, pasti ada alasannya. Menurut kalian nih, apa sifat terbaik Rasul sehingga Allah mengutus mereka? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Rasul Ya. selalu jujur. Pintar, Rasul selalu berkata Jujur. jujur. Ayo kita kasih aplaus untuk Ayu Nabila. Selanjutnya, selain dari Rasul itu selalu berkata jujur, apalagi sifat terbaik yang Saya, dimiliki Bu. Rasul? Ya, Rasul itu selalu menyampaikan wahyu Allah. benar sekali. Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah. Jadi, apa alasannya Allah itu memilih Rasul? Karena Rasul mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia, sehingga kita harus meneladaninya. Hari ini kita belajar mengenai sifat-sifat Rasul. Silakan anak-anak Ibu keluarkan buku dan peralatan tulis lainnya. Sudah? Sudah, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar melalui tayangan video dan tanya jawab. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini dan teknik penilaiannya, yang pertama, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan video tentang Syamil dan Dodo. Tugas anak-anak, silakan catat poin-poin penting dalam cerita tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini, biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Tadi kan kalian sudah nonton tuh video tentang Syamil dan Dodo. Apa yang dapat kalian pahami dari tayangan video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Dodo tidak amanah, Bu. Benar, Dodo tidak aman. Kenapa dikatakan
Silakan simak video berikut ini dan catat poin-poin penting yang terdapat dalam video yang akan ditayangkan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sudah nonton video tadi? Sudah, Bu. Kira-kira ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Yolanda. Apakah Rasul memiliki sifat yang lain selain dari 4 sifat itu, Bu? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah Rasul memiliki sifat selain dari sifat yang 4 tadi? Jawabannya adalah ya, Rasul memiliki sifat selain daripada yang 4 tadi, yaitu Rasul memiliki sifat sama seperti kita, yaitu Rasul ingin makan, Rasul ingin berkeluarga, Rasul ingin tidur, sama seperti kita. Nah, jadi selain dari memiliki 4 sifat yang tadi, Rasul juga sama seperti manusia, seperti kita. Biar lebih semangat, kita nyanyi sifat-sifat Rasul. Mau? Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Siddiq, amanah, taat dan pamanah. Nah, selanjutnya siapa yang mau bermain game? Oke, selanjutnya kita akan bermain game Wordwall. Ayo, siapa yang mau duluan? Iya, Bu. Silakan maju ke depan. Ya, jawabannya benar. Tepuk tangan. Gimana main gamenya? Seru tidak? Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh poster tentang keteladanan sifat Rasul. Anak-anak Ibu perhatikan. Di sini Ibu mencontohkan sifat Rasul Siddiq, artinya jujur. Orang yang sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Yuk, kita selalu berkata jujur seperti Rasul supaya kita disukai banyak teman. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok melalui aplikasi Pickerwell.
kita untuk selalu menyampaikan. Nah, posternya sudah bagus ya. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, harus lebih rapi lagi untuk mewarnai, terus lebih kompak lagi kalian, kan? Nah, ini sudah bagus. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya poster dengan tema meneladani sifat Rasul, yaitu Fatona. Ayo rajin belajar dan berpikir cerdas seperti Rasul, supaya kita bisa menolong teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalian mengajak kalian untuk rajin belajar dan berpikir cerdas. Yang menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Sangat bagus, Bu. Ya, posternya sangat bagus. Selanjutnya silakan tempelkan hasil karya kalian tadi di papan tulis. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian kerjakan secara individu. Ini sudah Ibu periksa ya, alhamdulillah rata-rata sudah betul semua. Ya, untuk rencana tindak lanjut, apabila hasil yang diperoleh di bawah KKM akan diadakan remedial. Selanjutnya, apabila anak-anak Ibu memperoleh hasil di atas KKM akan mendapatkan materi pengayaan. Apa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Sabar, silakan. Tentang sifat-sifat wajib dan mustahil Rasul, Bu. Ya, tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? 4. Yang pertama apa? Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? 4. Yang pertama? Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin pernah dimiliki oleh Rasul. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi tentang sifat-sifat Rasul? Alhamdulillah. Bertambah tidak pengetahuan kalian tentang sifat-sifat Rasul? Untuk minggu depan kita akan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Silakan atur meja dan bangkunya. Nah, gimana sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Alat tulis sama buku silakan disimpan. Sudah? Agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, mari kita berdoa.